Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani al-kiram rahimani wa iyyakum, alhamdulillah kita panjatkan pujian kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita sekalian dan yang masih memberikan kemudahan kepada kita dan juga kesempatan untuk bisa tetap duduk di majlis yang mulia ini untuk mengambil faedah-faedah dari apa yang dituliskan oleh para ulama kita dalam menjelaskan apa yang wajib kita lakukan dan apa yang harus kita jauhi guna mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa diberikan kemudahan untuk itu. Kita masih bersama faedah yang kita ambil dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Asy-Syar'iyyah atau kumpulan larangan dalam syariat yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah taala. Masih bersama Kitabul Ilmi dan masuki larangan yang ke-39, yaitu babun nahyi anil ikhtilaf. Bab larangan dari ikhtilaf. Ikhtilaf, apa yang maksud dengan ikhtilaf? Kita mengenal ikhtilaf dengan perbedaan pendapat. Itu apabila ada lebih dari satu pendapat kemudian saling berbeda atau saling bertentangan. Ikhtilaf ada dua macam. Yang satu tercela, yang satu tidak tercela. Yang tercela apabila menghantarkan pada perpecahan, dan yang tidak tercela adalah apabila tegak di atas nas dan bukan untuk perpecahan. Para ulama menjelaskan bahwa ikhtilaf ini ada dua macam. Yang pertama disebut dengan at-tudad, dikenal dengan ikhtilafut tudad, yaitu perbedaan pendapat yang bertolak belakang. Yang satu benar dan yang lainnya keliru. Ikhtilafut tudad terjadi pada masalah-masalah i'tiqad secara khusus dan juga masalah-masalah yang terkait dengan usul syar'iyyah, dasar-dasar syariat. Nanti akan kita jelaskan insyaallah lebih lanjut. Adapun yang kedua disebut dengan ikhtilafut tanawwu'. Ikhtilaf at-tanawwu', yaitu perbedaan pendapat yang satu dengan yang lainnya merupakan macam dari satu perkara. Contoh dalam ikhtilafut tanawwu', seperti saya katakan, saya haus, tolong saya minta segelas air. Satu orang datang membawa air kemasan, satu orang datang membawa secangkir kopi, satu orang datang membawa secangkir teh, yang lain bawa sirup, yang lain lagi macam-macam. Kira-kira mana yang benar? Mana yang benar Bapak Ibu? Hah? Itu yang salah. Karena semuanya air untuk minum dan menghilangkan haus. Maka ini namanya ikhtilaf at-tanawwu'.
bermacam-macam rupanya, tapi hakikatnya untuk satu perkara, satu masalah yang sama. Ini terjadi dalam al-ahkam al-fiqhiyah, hukum-hukum fikih. Sehingga apabila kita dapati dalam masalah fikih, ulama berbeda pendapat, namun maksudnya satu, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan yang didasari oleh perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dasar dengan dalil. Contohnya, apakah dalam salat subuh itu ada doa kunut atau tidak ada doa kunut? Fulan mengatakan ada dalilnya. Fulan mengatakan tidak ada, dihadirkan juga dalilnya. Yang benar yang mana? Maka yang sesuai dengan syariat dia dapat 2 pahala, yang keliru mendapatkan 1 pahala. Tidak masalah. Dan jangan menghantarkan pada perpecahan. Kalau menghantarkan pada perpecahan itu yang tercela. Contoh lagi, yang namanya sahur dalam saum itu, apakah batasnya ketika terbit fajar atau beberapa menit sebelum terbit fajar? Yang mana? Yang ini bawakan dalil, itu bawakan dalil. Silahkan, ikhtilaf atau nawar. Maka amalkan sesuai dengan ilmu yang sampai padanya. Dan ilmu itu adalah mengetahui satu perkara sesuai dengan dasar hukumnya. Itu ilmu. Contoh yang lain lagi, ketika kita sujud, apakah lutut dulu atau tangan dulu? Ikhtilaf atau nawar. Namun ketika kita tidak paham masalah ini, menghantarkan kita pada perpecahan, saling benci, saling menghinakan. Ini keliru besar. Maka itu yang tercela. Sesatkah? Tidak. Insya tidak sesat, tapi tercela kalau menyebabkan perbedaan pendapat itu pada perpecahan. Yang tercelanya bukan pendapatnya, tapi perpecahannya. Oleh karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Al-An'am, dalam surat Ali Imran, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Adalah kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan iftiraq, jangan berpecah belah. Ya, jangan berpecah belah. Itu yang dilarang. Adapun ikhtilaf tudad, ikhtilaf yang memang bertolak belakang dan memang tidak bisa disatukan, yang terjadi pada usul asy'ariyah, baik dalam keyakinan atau dalam penetapan dasar-dasar syar'i, penetapan suatu ibadah. Ya. Contoh dalam masalah i'tiqad, mengatakan bahwa takdir itu tidak ada. Rukun iman cuma 5, tidak ada iman kepada takdir. Maka ini namanya ikhtilaf tudad. Yang benarnya adalah rukun iman ada 6, termasuk di dalamnya takdir. Nah, umumnya ikhtilaf tudad yang menyimpang dari al-haq itu merupakan cabang dari masalah-masalah akidah. Di antaranya yang pertama tentang penetapan nama dan sifat Allah. Nama dan sifat Allah. Maka terjadi di sana ikhtilaf tudad. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu tidak punya nama kecuali Allah saja dan tidak punya sifat. Ada yang mengatakan Allah punya nama
tidak punya sifat. Ada mengatakan Allah punya nama, punya sifat, hanya dibatasi jumlah tertentu. Ada yang mengatakan Allah punya nama dan punya sifat seperti yang dia ditetapkan untuk dirinya atau oleh Rasulnya SAW untuk Allah Azza wa Jalla. Maka yang benar, yang sesuai dengan maksud dalil. Apabila yang bertentangan, maka ini ikhtilafu tudad, tercela, dan pelakunya asimun bidzalika, berdosa dengan sebab itu. Jadi harus hati-hati dalam masalah apa tadi? Ikhtilaf at-tudad. Yang ini terjadi pada dasar-dasar syar'i atau masalah akidah. Contoh lain ikhtilaf at-tudad tentang masalah iman, pengertian iman. Ada yang mengatakan iman adalah keyakinan hati, ucapan lisan, dan amalan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ada yang mengatakan iman adalah satu kesatuan antara ucapan hati dan keyakinan hati dan ucapan lisan serta perbuatan anggota badan, satu kesatuan, tidak bercabang-cabang. Barang siapa meninggalkan salah satunya, maka dia telah keluar dari iman, dan sebagainya. Dia mengatakan iman itu satu kesatuan, tidak bertambah dan tidak berkurang. Maka kita harus cari tahu mana yang hak. Karena kalau berbeda dengan itu, maka inilah ikhtilafut tudad yang tercela dan sebagainya. Maka tidaklah terjadi perpecahan dalam umat ini yang disabdakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Tataftariqu hadhil millah ala 73 firqatan kulluha fin-nar illa wahidah." Umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Ini terjadi pada ikhtilaf tudad. Ikhtilaf tudad. Ada gambaran Bapak Ibu sekalian? Ikhtilaf tudad yang menyimpang tercela dan diancam dengan azab dalam hadis tadi. Dan yang melakukan ikhtilaf tudad dari al-haq disebut dengan firqah. Disebut dengan firqah, kelompok yang menyimpang. Adapun yang terjadi pada ikhtilafut tanawwu', pendapat yang muncul itu disebut dengan mazhab. Ada mazhab, ada apa tadi? Firqah. Kalau firqah, pendapat yang muncul yang bertentangan dengan al-haq, itu firqah dan tercela. Tapi kalau mazhab, pendapat yang muncul dalam masalah hukum-hukum fikih, dan ini tidak tercela, tapi diizinkan. Yang pertama perpecahan, yang kedua keluasan berpendapat, dan kedua-duanya disebut dengan ikhtilaf, perbedaan pendapat. Sehingga kita harus cermat, kapan sebuah perbedaan pendapat dibolehkan, kapan tidak diperbolehkan. Ini harus kita cermat. Baik. Ada gambaran di sini agar kita bisa membedakan. Ya. Dan yang disebut dengan manhaj ini dalam masalah yang pertama, yang sesuai dengan maksud dalil, itulah manhajul haq, jalan yang benar. Yang menyimpang itu manhaj yang munharif, mukhalif, manhaj yang menyimpang. Kalau dalam masalah hukum fikih namanya apa tadi? Mazhab. Karena sering bertanya-tanya kita, apa beda manhaj dengan mazhab? Ada gambaran sekarang? Manhaj terkait dengan perpecahan, mazhab terkait dengan
perbedaan pendapat dalam masalah hukum-hukum fikih. Baik, lalu apa yang dimaksudkan dalam ikhtilaf di sini? Memang lafaznya ikhtilaf dalam sebagian ayat dan juga hadis Nabi SAW. Dikatakan dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, "Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang dari kalian, wahai para sahabatku, kata Nabi SAW, berusia panjang, maka dia akan mendapatkan perbedaan pendapat yang banyak. Perbedaan pendapat yang banyak. Itu tidak sebutkan umum. Namun dijelaskan di hadis yang lain perinciannya. Hadis tentang iftirak tadi kita sebutkan, dan hadis tentang perbedaan pendapat yang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering mendapati dua sahabat bertentangan dalam satu masalah, lalu beliau katakan, coba kamu hadirkan pendapatmu, coba kamu hadirkan. Lalu beliau katakan, kilakuma muhsin, kalian berdua masing-masingnya muhsin, itu baik. Nah, ini tidak tercela yang seperti ini. Beliau bawakan di sini firman Allah Azza wa Jalla yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 213. Allah berfirman, "Wa makhtalafa fihi illa alladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum." Tidaklah terjadi ikhtilaf di dalamnya, fihi, di dalamnya, itu dalam masalah petunjuk, masalah al-haq. Illa alladzina utuhu, melainkan orang-orang yang telah diberi penjelasan al-haq tersebut, ya, min ba'di ma ja'atumul bayyinat, setelah datang pada mereka penjelasan-penjelasan. Lalu di mana sisi tercelanya ikhtilaf di sini? Ada namanya qaid, yaitu pengarah. Ini penting bagi yang pelajari tentang masalah tafsir atau juga masalah fikih atau hukum. Kita akan bisa mendapati suatu ayat itu petunjuknya yang bagaimana dari keterangan-keterangan yang disebutkan di akhir ayat. Ikhtilaf ini, katakan wa makhtalafa, tidaklah berbeda pendapat, tidaklah menyimpang, ya, dari al-haq yang disebutkan dalam kitab, melainkan orang-orang yang sudah diberi kitab sebelumnya, ya, dan telah sampai pada mereka penjelasan-penjelasan al-haq tersebut. Mengapa mereka tidak mengikuti al-haq? Baghyan bainahum, karena ada sifat al-baghyu di antara mereka. Ada sifat al-baghyu di antara mereka. Ayat ini Allah sebutkan tentang ahli kitab. Dari ayat illal ladzina utuhu, kecuali orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani dari Bani Israel. Mereka sudah mendapatkan kitab, sudah mendapatkan penjelasan bahwa nanti akan ada Rasul yang diutus terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada Quran, ada kitab yang terakhir diturunkan, itu Al-Quranul Karim. Dijelaskan pada mereka, sudah dapat penjelasannya, tapi tidak mau ikut, tapi menyimpang, ikhtilaf. Ikhtilaf yang seperti ini tercela. Mengapa? Karena tidaklah ikhtilaf, karena ada unsur hati. Apa itu? Baghya bainahum. Ada sifat al-baghyu dalam hati mereka, di antara mereka. Apa itu al-baghyu? Di sini jemaah sekalian rahimani wa iyyakum, istilah-istilah Quran sulit untuk diterjemahkan, sehingga lafaz aslinya dibawakan. Karena ada bagyun, ada zulmun, ada hasad dan semisalnya. Masing-masing maknanya. Al-baghyu, pertentangan, penolakan, penindasan,
menyakiti karena ada rasa tidak suka ya, akan disaingi oleh selainnya, oleh selain yang memiliki sifat tersebut. Kalau hasad apa itu? Hasad rasa tidak suka kepada orang yang diberi nikmat dan ingin nikmat itu hilang dari dia. Dia dapat tidak? Karena dia tidak dapat, maka hasad. Dan kadang melakukan perbuatan menyakiti, bahkan menghilangkan, memusnahkan orang itu dari muka bumi sampai membunuh. Kalau zalim apa itu? Zalim ya, menyakiti orang lain tanpa sebab, baik dengan merampas hartanya, menyakitinya, melukainya, bahkan membunuhnya tanpa sebab. Beda tidak hasad dengan zalim? Tapi akibatnya mirip tidak? Adapun kalau bagi orang yang mendapatkan karunia dari Allah Azza wa Jalla, lalu ada orang lain punya diberi karunia juga, ternyata dia lebih utama, lebih besar, lalu menindas dia dengan ucapan, dengan perbuatan, bahkan mungkin sampai membunuhnya, itu namanya apa? Bagyun. Ini dalam ayat tadi, bagyun. Jadi bedanya di mana ya? Nah, itulah ilmu. Itulah ilmu. Makanya istilah itu jangan diganti. Zulmun, bagyun, hasad dan semisalnya. Baik, ini faedah. Bagian bainahum, adanya bagi di antara mereka. Yahudi dengan Nasrani saling bertentangan. Bagian bainahum, merasa akulah yang paling benar. Saya sebutkan setelah Baqarah. Qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatul yadu ala syai' wa hum yatluna al-kitab. Jadi mengatakan Nasrani itu bukan apa-apa. Kata yang Nasrani Yahudi bukan apa-apa, padahal mereka sama-sama baca kitab. Dan ahli Quran tidak seperti itu. Oleh karena Allah Azza wa Jalla akan menghilangkan penyakit itu. Dia sebutkan surah Al-Baqarah. Ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Ya. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir ila akhir ayat. Sungguh orang yang beriman, atau orang Yahudi, atau orang Nasrani, atau bahkan Sabi'in, musyrikin pada umumnya, apabila mereka beriman pada Allah dan hari akhir, ini yang menghindari dari hal tersebut. Maka ikhtilaf di sini karena ada penjelasan di akhir ayat bagian bainahum. Ikhtilaf yang mana? Ikhtilaf yang mana tadi? Tudod, ikhtilaf tudod. Karena tidak mau mengikuti, tidak mau menerima, bahkan menentang dan meninggalkan. Itu Yahudi dan Nasrani terhadap Islam. Dan berlaku juga dalam Islam, bila meninggalkan petunjuk kitab dan sunnah, mengikuti pendapat-pendapat yang menyimpang sehingga meninggalkan petunjuk kitab dan sunnah. Contohnya Jahmiyah mengatakan Allah itu namanya hanya Allah, tidak ada nama lain. Tidak punya sifat juga. Padahal Allah mengatakan dalam ayatnya berulang kali, ya, Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Allah punya, panggil Allah dengan namanya Allah atau nama lainnya Ar-Rahman, atau nama lainnya selain itu. Allah punya asmaul husna. Tapi kata Jahmiyah bagaimana? Oh tidak, Allah itu ya satu saja Allah. Kalau namanya lebih dari satu, maka zatnya lebih dari satu. Ini namanya
iftiraq, dan semisalnya. Contoh juga qadariyah. Allah menetapkan inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Sehingga kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Wa ma fa'aluhu fi zubur. Apa yang mereka lakukan sudah tercatat dalam Az-Zubur, yaitu Lauhul Mahfuz. Mereka katakan, oh tidak, Allah itu hanya menciptakan saja, adapun manusia itulah yang menciptakan takdirnya sendiri, menentukan takdirnya sendiri. Ikhtilaf, iftiraq, seperti itu. Maka harus waspada, harus kita kenal. Dan kita sudah sebutkan di majlis-majlis yang lalu bahwa perpecahan itu terjadi pada masalah i'tiqad, dan mereka itu berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah dalam 5 perkara inti. Kemudian mereka berpecah belah menjadi banyak sampai 72 golongan, seperti diberitakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inti masalahnya ada pada 5 perkara. Masih ingat tidak ini? Yang pertama dalam penetapan sifat Allah. Yang kedua dalam penetapan makna iman. Yang ketiga dalam penetapan sikap terhadap pelaku dosa besar dari orang beriman di dunia atau di akhirat. Yang keempat, sikap terhadap takdir Allah. Yang kelima, sikap terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Maka bermunculan tentang masalah sifat, muncullah Jahmiyah dan keturunannya, Mu'tazilah dan ahli kalam. Tentang makna iman muncul Khawarij dan Murji'ah. Tentang sikap terhadap ahli iman juga demikian, muncul Khawarij dan Murji'ah. Tentang takdir muncul Qadariyah dan Jabriyah. Tentang masalah sahabat Nabi SAW muncul Rafidah dengan Nasibah. Rafidah yaitu Syiah dengan Nasibah. Muncul kelompok-kelompok ini. Itulah ikhtilaf tudad yang mengatakan pada iftiraq. Kemudian dibawakan ayat yang kedua, wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Dan di dalam mereka menyelisih. Siapa mereka? Orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu ahli kitab, kecuali setelah mereka mendapatkan ilmu tentang al-haq. Jadi tahu mereka al-haq itu, tahu. Tapi kan ada sifat baghyu, maka mereka menolak. Oleh karenanya, disinilah dakwah fitrah, dakwah sunnah, bahwa dakwah sunnah itu tegak di atas ilmu. Dan orang yang belajar ilmu, meniti dan jenjang ilmu dari dasarnya, akan tertanam dalam jiwanya 3 sifat: jujur, amanah, dan tanggung jawab. 3 sifat ini. Seseorang yang belajar ilmu syar'i dari usulnya, dari dasar-dasarnya, akan melekat padanya 3 sifat tadi. Apa itu? Jujur, amanah, dan tanggung jawab. Tapi bila tidak belajar ilmu dari dasarnya, sifat ini tidak ada. Karena dia akan oh begini, oh begitu, mencari alasan untuk bisa menghindar dari al-haq. Tapi kalau belajar ilmunya dari dasarnya, melekat. Sehingga siapapun tokoh-tokoh yang menyimpang dari al-haq,
ketika kita ajak bicara empat mata, ini kalau kita diskusi jangan di depan orang awam, jangan di depan media seperti ini, jangan. Mengapa? Sifat baghiyunya muncul. Ketika sifat baghyu muncul, membela apa yang sudah dipijaknya untuk meninggalkan al-haq dan menindas orang yang berada di atas al-haq. Oleh karena ulama kita dahulu kalau terjadi dialog tidak mau di depan orang banyak. Jangan empat mata atau di hadapan saksi yang adil atau penguasa, seperti itu. Akan dikembalikan kepada fitrahnya. Ini contohnya, mungkin sebagian ikhwan buka di YouTube tentang tokoh yang ditanya tentang sebenarnya jujur, tentang memperingati hari lahirnya Nabi SAW, ini dalilnya ada tidak? Nah, dengar itu? Ada tidak? Ya tidak ada memang. Ayatnya tidak ada, hadisnya tidak ada, dalam sejarah pun tidak ada, kecuali jujur kan? Jujur. Sampai tokoh yang jelas-jelas membenci sunnah itu terang-terangan mengatakan, ya memang itu diadakan oleh begini-begini tahun sekian-sekian. Jujur tidak? Jujur. Itu yang belajar ilmu dari dasarnya, paham betul. Nah, itu dakwah fitrah. Tapi hawa nafsunya lebih dominan sehingga menindas. Itulah namanya apa tadi? Al-baghyu. Ada gambaran sekarang ya? Kok bisa begitu sih? Ya bisa. Al-baghyu. Dan itu sifat asli dari ahli kitab. Maka barang siapa dekat-dekat dengan seseorang, sifat asli orang itu akan menular, berimbas, ikut-ikutan akhirnya. Semua kita senantiasa dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari hal seperti itu. Kemudian setelah menjelaskan itu, Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa may yakfur bi ayatillah, dan barang siapa ingkar kepada ayat Allah, kufur. Sikap penolakan ayat Allah sebutkan dalam banyak ayat, ada dua jenis. Seperti disebutkan di surat Al-Baqarah, wa man kafara, pasmikan fa imma yatiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir dan mengingkari dan mendustakan sebagian dari ayat-ayat kami, maka mereka adalah ahli neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ada dua macam. Kufur secara sepenuhnya dengan mendustakan sebagian. Apabila disebutkan satu saja mencakup keduanya. Mendustakan sebagian ayat-ayat kami mencakup kufur. Ingkar kepada ayat-ayat Allah maka mencakup mendustakan sebagiannya. Ini saling terkait. Katakan wa may yakfur bi ayatillah, barang siapa yang ingkar terhadap ayat Allah walaupun mendustakan satu saja, maka masuk ke dalamnya. Nah, ini bahayanya ketika seorang mengikuti ikhtilaf yang tudad tadi dalam masalah dasar-dasar akidah, dasar-dasar keyakinan, ujungnya adalah mendustakan ayat-ayat Allah, dan itu bentuk kufur terhadap ayat Allah. Dan mengingkari satu ayat Allah sama dengan mengingkari Quran sepenuhnya. Mengingkari Quran berarti ingkar pada Allah Azza wa Jalla. Maka waspada dari hal tersebut. Katakan wa may yakfur bi ayatillah, ingkar terhadap ayat Allah, maka fa innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah perhitungannya sangatlah cepat, langsung dicatat oleh Allah dan nanti akan dihisab di akhirat dengan cepat. Ya.
Sebagian mungkin kalau hisabnya cepat berarti enak, tidak lama. Tidak. Ini kita harus paham bahwa Quran, bahasa yang Allah gunakan dalamnya bahasa yang santun. Tapi bagi yang mengerti bahasa yang Allah gunakan dalam Al-Quran, itu bahasa yang luar biasa. Kalau pujiannya Allah berikan luar biasa, kalau celaannya maknanya luar biasa. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah hisabnya sangat cepat. Enak cepat berarti. Ini bukan urusan dunia, ini urusan akhirat. Orang yang diperbuatannya di muka buminya kufur, mendustakan, maksiat, menyimpang, menolak al-haq dan sebagainya, dihisab cepat. Apa maknanya berarti? Langsung di azab. Lebih cepat pada azab. Ya. Ini keburukan. Oleh karena waspada dari penyimpangan, maka lafaz ayat semacam ini, innallaha sari'ul hisab, ini lafaz yang halus dari Allah menjelaskan tentang ancaman dan kemurkaan Allah bagi pelakunya. Termasuk juga Allah menyebutkan hinaan pada sebagian orang, bentuknya pujian. Contohnya di surat Ad-Dukhan. Allah sebutkan di surat Ad-Dukhan, menyebutkan orang-orang dengan pujian, tapi isinya adalah hinaan. Contohnya terhadap Fir'aun dan pengikutnya. Allah katakan ketika menjelaskan tentang azab api neraka, kemudian diberikan kepada sebagian kaum, Allah katakan di ayat 48 dan 49, "Tsumma subbu fawqa ra'si min azabil jahim." Kemudian wahai para malaikat, tuangkan di atas kepala mereka itu air yang sangat panas, yang merupakan azab yang membakar. Lalu ketika dituangkan, dikatakan kepada yang mendapatkan azab itu, "Dzuk innaka antal azizul karim." Rasakan olehmu, bukankah engkau al-aziz al-karim, orang yang perkasa lagi mulia? Ini pujian atau hinaan? Hinaan dari Allah. Loh, Allah menyebut dia antal azizul karim, engkau orang yang perkasa lagi mulia. Itu dakwah dia ketika di dunia. Merasa perkasa, tidak ada lawan, tidak ada yang menandingi, merasa mulia, tidak ada yang lebih mulia dari dia, Fir'aun. Maka ketika dia azab, Allah katakan seperti itu, "Dzuk innaka antal azizul karim." Contoh ringannya dan bagi Allah permisalan yang tinggi. Kalau ada orang yang menyombongkan diri, merendahkan orang lain dengan hartanya, dengan jabatannya, kemudian dia terkena kasus sehingga dimiskinkan dan disita semuanya. Lalu kita beri makan makanan enak, ayam bakar, sate. Wahai orang yang mulia, wahai orang yang berkuasa, makanlah. Kira-kira itu pujian atau celaan? Celaan, menyakitkan. Ini metode Quran. Jadi kalau memuji orang beriman, pujiannya luar biasa Allah berikan, sebagai bentuk syukurnya kepada orang beriman. Tapi kalau menghina, Allah hinakan dengan sehina-hinanya. Karena itu makomnya makom al-jaza, saat diberikannya balasan. Baik. Sehingga apabila kita memahami lafaz-lafaz Quran, kita akan dapati indahnya ayat-ayat Quran dan akan semakin bertambah iman. Oleh karenanya, walaupun kita mungkin belum bisa bahasa Arab atau belajar bahasa Arab baru sedikit, baca Quran itu akan menyentuh hati, akan menambah iman. Jangan pernah bosan baca Quran. Sampai kata sebagian ulama, ya, lau tahurat qalbu, lau tahara qalbuhu ma syabi'a min kalamillah.
Seandainya hati seorang itu suci, bersih dari penyimpangan, tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah merasa kenyang dari membaca Al-Quran. Baik. Kemudian beliau katakan, An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la takhtalifu fa inna man kana qablakum ikhtalafu fa ahlakahum. Jangan kalian berselisih, karena orang-orang sebelum kalian, nah ini kata beliau sebutkan orang-orang sebelum kalian, maknanya Yahudi dan Nasrani. Jangan kalian menyelisihi atau berselisih, karena tidaklah orang sebelum kalian berselisih, melainkan itu yang menyebabkan mereka celaka dan binasa. Berselisih yang mana? Yaitu tudot, misi al-haq. Lalu beliau bawakan juga Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian berselisih, maka niscaya hati kalian akan tercerai-berai. Hadis ini tentang membentuk saf. Beliau menjadi imam, beliau katakan sawu sufufakum, rapat dan lurus saf kalian. Lalu beliau katakan la takhtalifu, jangan ada yang berbeda. Rapat dadanya, rapat tumit kakinya, lurus dadanya, lurus tumit kakinya. Jangan ada yang maju, jangan ada yang mundur. Itu namanya ikhtilaf. Maka akan menyebabkan ikhtilaf hati kalian. Apalagi sampai renggang. Nah, itu menunjukkan ada ikhtilaf. Maka ini bahaya. Faedah dari bab ini dituliskan beliau di sini singkat. Yang pertama, al-ikhtilaf fid din wa tanazu' fil ilmi min sunanil maghdub alaihim wad-dhalin wa sababun fil halak. Menyisi kebenaran dalam agama. Nah, jadi ikhtilaf itu tadi, menyisi kebenaran dalam agama. Dan bertentangan dengan ilmu yang benar merupakan jalan yang sudah dilalui oleh al-maghdub alaihim wad-dhalin, yaitu Yahudi dan Nasrani. Maka jangan dilakukan, dan bukan sebab dari kebinasaan. Oleh karenanya pernah kita lewati ya, ana za'imun fi wasatil jannah liman tarakal mira walau kana muhiqqan. Aku za'im. Za'im yaitu yang memimpin atau yang membawa. Siapa orang-orang yang meninggalkan perdebatan. Biasanya perdebatan terjadi dalam masalah apa? Perbedaan pendapat. Bagi yang meninggalkan perbedaan pendapat, mira bukan ikhtilaf lafaznya di sini. Kalau mira sudah jelas pada hawa nafsu. Walaupun di atas kebenaran yakin, jangan. Tawadhu dan tanazul, rendah diri dan menghindar. Itu keutamaan. Kalau ini gimana sih? Jangan. Kalau mau ajak bicara empat mata, tanya. Bukan debat, metodenya tanya. Itu metode ulama dahulu. Mengapa Anda berpendapat seperti itu? Apa maksudnya? Maka dia jelaskan, oh ya kan begini-begini. Oh, lalu bagaimana dengan ayat ini yang bicara demikian? Ya kan maksudnya, baik, kalau begitu ayat ini bagaimana? Jawab lagi, hadis ini bagaimana? Nah, begitu, diputar-putar. Karena orang yang menyisi dari al-haq itu menyandarkan hanya pada satu dua dalil saja. Kalau dalil itu saling menguatkan, maka fikihnya seorang itu dilihat dari bagaimana memahami masalah dari banyaknya dalil, bukan dari satu dua dalil. Yang kedua, ikhtilaful zahir yuaddi ila ikhtilafil batin wal aqs bil aqs. Maka perbedaan dari sisi zahir mengantarkan perbedaan pada batinnya, demikian kebalikannya. Maknanya adalah jangan kita berselisih dengan saudara kita walau secara lahir, nanti akan berdampak pada batinnya.
Jangan juga ada batin berselisih dengan saudara kita, tidak suka, benci. Jangan, nanti akan berdampak pada lahirnya. Contoh, ketika sholat jamaah misalkan, saya tidak mau nempel dengan orang itu. Mengapa? Dia tuh banyak gerak dan sebagainya. Itu akan berdampak pada hatinya. Akan nilai orang ini kurang baik, orang ini harus dihindari. Begitu. Atau batinnya tidak suka, kenapa? Pernah menyakiti. Ini kalau ngomong suka nyakiti ini. Lalu sholat berjamaah berdampingan, kira-kira mau nempel tidak? Tidak mau. Kenapa? Batinnya ada sesuatu. Sehingga disinilah yang diajarkan dalam Islam, jangan membedakan diri dengan saudara muslim. Dalam batinnya jangan ada suudzon atau hasad, dan dalam zahirnya jangan ada membedakan saya ini orang begini, saya ini begini, jangan. Seperti itu. Yang ketiga, al-ilmu syar'i sababun fil ikhtilaf wal ittifaq. Ilmu syar'i itu sebab dari adanya iktilaf. Iktilaf yaitu kasih sayang. Ittifaq kebersamaan, kesatuan. Walaysa sabilan lil ikhtilaf wasyiqaq, dan bukan jalan untuk berbeda, berpecah dan saling benci. Jadi kalau ada orang belajar ilmu, kemudian rajin ke majelis ilmu, lalu dengan tetangga jadi tidak kenal, dengan sesama muslim kemudian memisahkan diri, ada orang salam tidak dijawab, maka itu ada sisi yang keliru dalam belajar ilmunya. Karena ilmu itu mengantarkan pada iktilaf dan ittifaq, kasih sayang dan kesatuan kebersamaan. Walaupun kepada orang beda pendapat dari sisi tadi ikhtilaf tudad, tidak didekati, kemudian diajak untuk kembali. Kalaupun tidak mau, dia sendiri yang lari, yang menjauh. Kita yang paham masalah ini jangan menjauhi orang. Kalau kita bawa al-haq, mengamalkan al-haq, kita mencoba menarik orang untuk kembali kepada al-haq, tidak mau, maka dia sendiri akan menghindar. Jangan kita yang menghindar, karena itu tidak baik. Ya, wasiat Nabi SAW, la takhtalifu, jangan kalian berselisih, jangan saling berbeda. Kalaupun terjadi perbedaan pendapat, ya hanya sekedar pendapat saja, jangan dibawa-bawa kemana-mana. Wa takhtalifu qulubukum, maka niscaya hati kalian nanti akan bercerai-berai, tidak akan saling kenal. Sekedar beda pendapat saja kok. Contohnya, boleh tidak sih dakwah dengan media televisi? Kata ini boleh, itu tidak boleh. Berbeda kan? Akhirnya, oh ini menyimpang dari al-haq. Kok begitu? Akhirnya tidak mau dekat-dekat, tidak mau tegur sapa. Ini keliru. Selama usul syar'iyahnya sama, maka tidak boleh untuk saling berpecah. Kita lihatlah kepada petunjuk Nabi SAW dengan orang munafik. Dengan orang munafik yang jelas-jelas beliau tahu ini munafik tulen. Apakah secara fisik beliau menghindar? Menghindar tidak? Tidak. Ketika munafik ini salat jamaah dibiarkan, ikut jihad dibiarkan. Bahkan ketika perang Uhud sudah berangkat jumlah ribuan, mereka mundur jumlah ratusan. Nah, ini membuat mental jatuh, tapi tidak masalah. Maunya begitu silahkan. Padahal jelas-jelas menyimpang dari dakwahnya Nabi SAW. Tapi ketika menampilkan zahir yang sama, maka jangan kita membedakan diri. Ilmu sekali lagi beliau katakan mengantarkan pada iktilaf dan ittifaq, kasih sayang dan kesatuan kebersamaan, bukan untuk bercerai-berai. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT dari hal-hal yang menyimpang dan diberikan keberkahan untuk
bisa terus mengambil banyak faedah dari apa yang disebutkan ulama kita dan dimudahkan dalam mengamalkannya dan dimudahkan juga untuk mendapatkan keridhaannya, dan semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang istiqomah di atas iman dan di atas sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali, mohon maaf sekali lagi apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Semoga maafkan semua dan mengampuni dosa-dosa kita. Barangkali ada yang ingin disampaikan, dipersilakan Bapak Ibu. Silakan. Tentang masalah ini, dalam syariat ketentuan itu asalnya baku, kemudian bisa berubah bila kondisi tertentu. Berubah karena kondisi. Contoh, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, berapa rakaat? 4 rakaat. Tapi akan berubah kondisi kapan? Safar. Babi haram, bangkai haram akan berubah kapan? Keadaan darurat, termasuk merapatkan shaf, akan berubah kapan? Kondisi darurat. Ada gambaran ikhwah? Oleh karenanya kaidahnya dibikin. Oleh karenanya kalau kita ingin menguasai ilmu dan faqih dalam ilmu ini, bukan hanya belajar dasar-dasar ilmu, tapi juga belajar namanya kaidah-kaidah ilmu. Dalam kaidah disebutkan ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat membolehkan apa yang dilarang. Oleh karena kita akan mendapati fulan ini menyikapi masalah ini, dia faqih atau bukan, seperti itu. Kalau faqih dia akan kembali kepada nas, kembali pada kaidah. Kalau bukan faqih kembali pada hawa nafsu, saklek. Ya dalilnya kan begini, ya harus begini. Nah, begitu, saklek namanya. Itu bukan faqih. Ada gambaran ikhwah? Barakallahu fikum. Tidak ada, saya bacakan di sini. Ustaz mau bertanya, kenapa sholat subuh, maghrib, isya suaranya dikeraskan sedangkan duhur dan asar dikecilkan? Apakah ada sejarah dalam hal tersebut? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Dalam pelaksanaan syariat ini kembalinya kepada membawa syariat, dan ini baku. Dalam masalah ini pelaksanaan syariat kembali kepada pembawa syariat, dan ini baku. Nabi kita SAW menyebutkan dalam masalah salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Dalam masalah haji bersabda, litakhudhu anni manasikakum, agar kalian mengambil dariku cara pelaksanaan haji kalian. Maka kita mendapatkan pelaksanaan salat seperti itu generasi demi generasi dari ulama-ulama sebelum kita, dari guru-guru sebelum kita, begitu seterusnya secara turun-temurun dan disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah sunnah dalam masalah ini. Ustaz, kalau misalkan tidak dikeraskan bagaimana? Sah tidak salatnya? Sah. Tapi khilafus sunnah, menyisihi sunnah, dan itu tidak baik. Berikutnya, bolehkah mewarna rambut dengan warna hitam dengan maksud untuk menutupi uban supaya terlihat muda di depan suami? Barakallahu fikum. Nabi kita menyebutkan batasan berhias bagi istri. La'anallahu an-namisat wal mutanammisat wal washimat wal mutawashimat wal mutafallijat li asanihinna lil husni.
Allah melaknat wanita-wanita yang berprofesi. Ini barangkali ibu-ibu ada yang punya salon kecantikan. Perhatikan masalah ini. Allah melaknat wanita-wanita yang berprofesi sebagai tukang cabut, tukang kerik alis, atau yang datang meminta dikerik alisnya, atau yang berprofesi sebagai tukang tato, atau yang datang minta di tato, atau yang melakukan perbuatan merapihkan giginya, ya, yang maju dikit didalamkan, yang dalam dikit dimajukan, yang panjang dikit dipotong, kemudian dilubangi agar tampak cantik. Untuk apa dilarang? Lil husni, untuk penampilan yang indah. Ini kata para ulama, apabila lil hajati fala ba'sa bih. Apabila untuk hajat maka tidak masalah. Apa hajatnya? Karena fungsinya jadi tidak baik. Ada giginya satu maju ke depan, satu ke belakang. Dia makan susah, ngomong juga tidak jelas. Boleh tidak pakai kawat gigi? Boleh kata para ulama. Untuk fungsi, bukan lil husni. Maka kalau pakai kawat giginya dengan untuk kecantikan, masuk dalam hadis tadi. Adapun menyemir uban dengan warna hitam khusus, ini ada larangannya dalam beberapa riwayat. Wajtanibus sawad, jauhi hitam. Boleh mewarnai rambut dengan syarat kalau sudah beruban. Kalau belum beruban, ya tidak ada sebab. Kalau tidak ada sebab, nisih sunnah. Maka kalau sudah beruban, dan ini termasuk sunnahnya para nabi, menyemir rambut yang sudah beruban. Dianjurkan bagi siapapun yang sudah beruban, apalagi sudah banyak, maka disemir. Tapi semirnya jauhi warna hitam dan jauhi bahan-bahan yang menghalangi air wudhu sampai ke rambut, yaitu pewarna dari bahan kimiawi. Gunakan bahan-bahan alami seperti henna, daun pacar dan semisalnya. Wallahu a'lam. Berikutnya, bolehkah menolak panggilan orang tua dengan uzur sedang tidak enak badan, sakit? Barakallahu fikum. Tentang masalah ini kita kembali kepada nas, bahwa Allah Azza wa Jalla menyuruh kita berbakti pada orang tua secara umum. Wabil walidaini ihsana. Ihsana. Lihat lafaz ihsana, lafaznya umum. Lafaznya nakirah. Dan nakirah dalam alur perintah selama tidak ada pengecualian maka berlaku sesuai keumumannya, tidak ada alasan. Bahkan kalaupun kita sulit berjalan ketika orang tua kita memanggil fulan, kita datang walau dengan apa itu? Merangkak sebagai bentuk ihsan. Dan jangan juga berteriak, karena sebutkan wala taqul lahum uff. Jangan kau katakan pada keduanya uff. Uff itu kata para ulama kalimat paling buruk yang kalimat buruk yang paling ringan. Meninggikan suara bagaimana? Masuk dalam bentuk buruk. Karena sebagian kita etika berbakti pada orang tua dalam masalah ini kurang paham. Ketika orang tua kita manggil, ya, kecuali apabila dengan dia memanggil sampai berulang itu butuh jawaban cepat, maka ini mudah-mudahan dimaafkan. Baik ibu, baik ayah, sebentar, saya sedang jalan menuju ayah, menuju ibu. Jangan baik nanti. Nah, itu jangan. Bikin orang tua tenang, bikin orang tua senang. Ini dalam masalah bidul walidain. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Bapak Ibu? Saya kira ya. Silakan.
Saya dilupakan pernah belajar di sini. Kemudian nanti bisa kita kembali lagi di majelis berikutnya. Namun ikhtilaf di sini kalau kita kembali kepada nas umum penjelasan tadi, ayat juga mengatakan wala takhtalifu. Beliau juga mengatakan wala takhtalifu. Ikhtilaf ada dua macam, ada ikhtilaf yang tercela, ada ikhtilaf yang tidak tercela. Maka kalaupun sahih, insyaallah maksudnya adalah ikhtilaf yang tidak tercela. Oleh karena Imam Ahmad rahimahullah ketika itu adalah sebagian muridnya, ketika muridnya menyusun buku perbedaan pendapat, minta saran, kira-kira judul yang tepat apa ya buku ini? Apakah al-ikhtilaf? Dia katakan jangan ikhtilaf, tapi as-si'ah, yaitu keluasan dalam berpendapat. Allah SWT. Demikian barangkali, mohon maaf sekali lagi atas kealpan dan kekeliruan. Mohon maafkan semua dan yang semua diberkahi dan dimudahkan untuk bisa mengamalkannya. Wallahu lidzalika qadir alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.